Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan, Bang, tolong bahas saham DSNG buat investasi jangka panjang ya, dari Kak Adi Tama nih. Oke, sekalian aja kita bahas. Jadi, kenapa ya saya kalau amati dari beberapa saham yang muncul gitu, kalau harga sudah bergerak begini biasanya minta banyak yang review gitu. Mungkin seru ya, pengen ikutan ya. Jadi, nggak apa-apa. Kita coba bahas dari sudut pandang investor ya. Oke, jadi Dharma Satya Nusantara ini itu adalah perusahaan yang bergerak di kelapa sawit, kemudian produk olahan kayu, kemudian energi terbarukan. Nah, yang paling utama itu ada di kelapa sawit. Kalau produk olahan kayu dan energi terbarukan itu porsinya lebih sedikit. Mungkin nggak nyampe 20% kayaknya. Nanti kita lihat aja. Kemudian profil pemegang saham 23% masyarakat, 29% keluarga Pak Utomo, kemudian 31% keluarga Pak TP Rahmat. Jadi ini perusahaan keluarga yang dipegang oleh Pak TP Rahmat dan Pak Utomo. Pak TP Rahmat ini sudah terkenal ya, melanglang buana. Ini mantan Astra juga ya. Dulu punya Pako, kemudian fokus ke perusahaan-perusahaan yang kelapa sawit dan juga batu bara kalau nggak salah. Pakonya dijual ke Astra Otopat. Terus ini juga bicara dividen juga. Payout ratio 27, 29, 26, 28% ya. 12, 20, 30 sama 22. Ini dividen yang dibagikan oleh DSNG. Terus secara kinerja dari 2019 sampai 2024 ini dari SPOTT dari awalnya peringkat 46 sampai peringkat 9, jadi terprogres bagus. Ini sustainable palm oil tracing and traceability apa ya? Pokoknya ini untuk bicara green, energi green, sustainability kebun ya, kebun sawit. Terus ini struktur manajemen ada Dewan Direksi Pak Andrianto Utomo, kemudian komisaris dan seterusnya ya. Ini Pak Effendi Sulistyo dan seterusnya. Ini pendapatan dari 2021 2024 ini naik terus. Ini 7% 2023 2024-nya. Kemudian 2024 Q1 sampai Q1 2025 juga naik nih 20%, bagus. EBITDA juga oke, bagus. Walaupun ini naik turun dari 2022, 23, 24, tapi 24 ke 25 juga bagus. Laba bersih naik turun juga, tapi 24 ke 25-nya kuartal 1 itu bagus. Core profit juga naik ya, 55%. Ini juga naik turun nih 22, 23, 24, 25-nya bagus. Ini tapi baru kuartal 1 ya, teman-teman ya. Terus apakah bagusnya hari ini itu cukup untuk kita bandingkan juga dengan yang lainnya? Nanti sekalian. Kinerja keuangan, aset oke, liabilitas oke, ekuitas juga oke. Kemudian ini nggak usah ya, ke segmen kelapa sawit. Kinerja penjualan CPO ini agak turun, produksi juga turun, produksi CPO-nya turun, pendapatannya naik, berarti ini harganya naik. Coba kita lihat. Oh iya, ini harga sawit juga mengalami kenaikan ya. Produksinya turun tapi harganya naik. Hasilnya naik. Segmen kayu ini engineering door, mereknya TK, plywood ini 100% ekspor. Ini segmen kayu, ini apa ini? Penjualan flooring, penjualan panel ini ada meningkat. Pendapatan produk kayu meningkat 6%. Energi terbarukan, penjualan pelet tapi nggak terlalu signifikan ya, nggak gede ya. Penggunaan teknologi oke, iklim hutan oke, kita lanjut aja. Terima kasih. Oke, itu pengenalan dari DSNG, jadi perusahaan kelapa sawit. Sekalian kita lihat kinerjanya. Ini breakdown revenue dan expand tahun 2020 berapa ini? 2024 kayaknya. Jadi intinya palm oil itu sekitar 87,3% ya. Itu adalah sawit. Kemudian 11% ini wood, produk renewable energy itu 1,6%. Jadi masih kecil banget. Kemudian kalau dilihat earning, gross profit earning itu ya masih ya so-so lah, oke lah. Terus kita lanjut ke ownership. Ini perusahaan ini dimiliki oleh Triputra, kemudian ada PT Krishna Capital, kemudian Trinur Cakrawala. Nah, ini yang menarik adalah Pak Arianto Utomo dan Andrianto Utomo itu memiliki 5%. Pak TP Rahmat juga memiliki 4%. Artinya, kalau mereka bagi dividen, bapak-bapak yang ada di sini ini juga mendapatkan cipratan atas dividen itu. Jadi, mestinya secara kepentingan ini menarik untuk kita
kalau kita ikutan memiliki perusahaan ini. Nah, yang lain-lain kecil-kecil ya, Pak Timotius, Dimensional Fund, American Century ini kecil-kecil lah, cuma 19 miliar, 3 miliar, ada yang cuma 76 juta, 2,1 miliar. Yang lumayan gede-gede ya ini Pak Rianto Tomo ini setara 500 miliar, kemudian Pak TP Rahmat setara 400, Pak Andrianto Tomo setara 500 juga sama. Terus gimana secara jangka panjang? Ya, kalau kita lihat secara jangka panjang dari 2020 sampai hari ini ya, itu yield dividennya sebenarnya berkisar di 3-5% DSNG ini. Kalau dilihat dari dividennya 23, 24, 25 itu 30, 22, 24. Jadi kecil sebenarnya. Karena kalau saya masukin 22 itu di 2023 itu yieldnya 2,3%, kemudian 24 itu sekitar 2,5%. Lalu dengan cara yang sama kita estimasi saja di 2025 ini seperti apa kan kira-kira gitu ya. Kalau dia punya EPS 121, kita anggap ini, atau 138 deh, yang paling gede 138, dengan dividen payout ratio yang 22%. Di sini tadi kan juga dijelaskan ya payout rasionya. Taruhlah ini 26, 29, 27, 28, taruhlah 26 lah. Itu yieldnya hanya sekitar 3,7% dibandingkan dengan harga sekarang. Jadi sebenarnya masih kurang worth it lah di SNG ini. Harga sekarang 965. Memang naik dari sebelumnya. Tapi kenaikan biasanya ya gini ya, kenaikan itu tidak tergantung dengan sesuai dengan apa yang kita review atau yang kita inginkan. Karena kenaikan itu pasar yang menginisiasi dan juga kadang-kadang juga ada supirnya. Mereka nggak lihat atas itu, mereka lihatnya kan isu-isu. Isunya apa? Misalnya di SNG ini, kelapa sawit mau booming, ya udah. Semua ngomongin kelapa sawit, TAPG naik, DSNG naik, AALI misalnya naik ya. AALI naik nggak sih? Oh ini AALI naik, kemudian TAPG naik. Jadi ikut-ikutan gitu. Kalau ngelihat kondisinya tuh menurut saya begitu. Nah kita kalau mau aman, maksudnya mau aman tuh gini, nyaman aja investasi tuh nggak deg-degan, nggak nungguin harus harga itu harus naik. Nggak nungguin harus ada sopirnya yang naikin. Ya pakai metodenya adalah metode yang simple aja, yang seperti yang ini. Dividen investing itu termasuk simple menurut saya. Karena estimasi dividennya udah ketahuan nih, ya kan? Kalau kita tidak ambil di capital gain, paling tidak kita ambil di dividennya. Dividennya 3,7. Kalau 3,7 di harga sekarang, kira-kira mahal apa murah kan gitu. Kalau kita berharap itu adalah 9% yieldnya, berarti kita anggap ini ya mahal karena jauh sekali dari 9% gitu. Kenapa sih saya masih suka di dividen investing? Kemarin ada yang komen, katanya sudah nggak zaman dividen investing, kebanyakan sudah trap katanya gitu. Trap itu maksudnya dividen trap mungkin ya. Ya kalau ngelihatnya sekarang 3 hari, seminggu, 1 bulan sebelum pembagian dividen ya begitu. Rata-rata udah dapet angka atau harga yang sudah naik. Tapi kalau kayak TAPG, kalau kita nyicil dari tahun 2024, 2023, ya nyicil aja terus. Kemudian naik, kemudian turun lagi, nyicil lagi di sini. Terus harga sekarang di sini, ya bukan trap namanya. Kalau itu. Tapi kalau sekarang posisi di sini kita nyicil di sini terus naik, misalkan nanti turun ya, kembali ke harga sebelumnya nih, ya. Kembali ke harga 2025 Februari ya, turun 42%, dianggapnya trap. Ya iya. Jadi tergantung sudut pandang. Jadi banyak sudut pandang ini yang membuat bursa itu dinamis. Jadi silahkan bagi yang punya sudut pandang seperti itu, monggo-monggo saja. Ini kemarin ada yang komen di Stockbit nih ya, Kak Komang Astawan, sudah nggak nyaman nyari dividen, kebanyakan sudah trap ya. 20 Juli jam 10 nih. Ya itu bagian dari pemikiran masing-masing. Saya nggak bisa membenarkan atau menyalahkan ya. Monggo saja, silahkan saja, kita hormatin. Saya kira itu untuk di NSG kesimpulannya masih lumayan mahal. Kalau untuk jangka panjang gimana Bang? Bagus, jangka panjang bagus. Tapi sebagus-bagusnya ini, kalaupun dia naik kinerjanya misalnya 3 kali lipat dari harga sekarang dengan yield, dengan dividen payout ratio yang sama, itu baru 9% teman-teman ya. Kita simpelnya kan gini, 3,7 kali 3 aja, 3 kali lipat kan, berarti kan 3,7 kali 3 itu sekitar 11%. Nah sekarang
cari perusahaan yang dividen yieldnya 11% kan ada. Karena sekarang gitu loh. Tanpa kita harus nungguin DSNG naik 3 kali lipat kan. Karena sekarang kan ada yang perusahaan itu punya yield dividends di angka 11%. Kalau nggak tahu cari di video saya yang lain ya. Sebelum video-video ini banyak saya sudah share. Ada yang 11, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 14, macam-macam tuh. Silahkan aja. Dipilih untuk dicicil mana yang menurut Anda perusahaan itu meyakinkan, mana yang kita bisa pegang dalam jangka panjang, ya itu silahkan dipilih saja. Saya kira itu cukup untuk review ini. Saya nggak tahu nih akan saya upload di tanggal berapa, nanti tungguin aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.